Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, konser Coldplay yang dijadwalkan berlangsung pada 15 November mendatang bentrok dengan agenda Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Merespon hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut tak hanya GBK Jakarta, Indonesia juga memiliki banyak pilihan lapangan pertandingan yang telah siap. Di sela-sela kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Palmerah, Jakarta pada Senin 26 Juni, Presiden sempat membahas tentang penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Presiden menanggapi jadwal Piala Dunia tersebut yang bentrok dengan konser band asal Inggris Coldplay. Presiden mengatakan telah meminta PSSI untuk betul-betul menyiapkan tempat pertandingan demi menjaga kepercayaan dari FIFA ini. Namun Presiden menekankan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta bukanlah satu-satunya pilihan stadion di Indonesia yang mumpuni untuk acara internasional. Ya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Harupat, ada banyak, ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo, ada juga. Stadion kita ini banyak kok yang sudah siap. Konser Coldplay sudah terlebih dahulu dijadwalkan di GBK pada 15 November mendatang. Sementara Piala Dunia U17 diagendakan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Pemirsa, kehadiran bidan di wilayah pulau terluar berpenghuni berperan besar dalam menekan angka kematian ibu saat melahirkan. Simak kisah pengabdian bidan di Pulau Penyanggah Belakang Padang, Kota Batam yang telah meniadakan praktik dukun beranak dan mewujudkan nol kematian ibu saat melahirkan. Angka kematian ibu saat melahirkan di Indonesia masih tinggi. Kementerian Kesehatan mencatat, angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2023 berkisar 305 ibu meninggal per 100.000 kelahiran hidup. Ini belum mencapai target yang ditetapkan Kemenkes, yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup. Provinsi Kepulauan Riau pun memiliki tantangan tersendiri. Sebagai daerah kepulauan, banyak pulau terluar yang berpenghuni. Namun letak geografis ini tidak mematahkan semangat Juni Nasrun, seorang bidan di Pulau Penyanggah Belakang Padang, Kota Batam. Juni telah bertugas selama 30 tahun di pulau terluar. Ia telah melalui masa-masa di mana masyarakat lebih mempercayai dukun beranak daripada bidan. Dan rumah sakit di Batam yang susah dijangkau karena harus menggunakan perahu. Kini, tidak ada lagi praktik dukun beranak. Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan pun siap siaga di pulau-pulau terluar berpenghuni, sehingga angka kematian ibu saat melahirkan di Kecamatan Belakang Padang menjadi 0. Rata-rata kami di pulau itu bidan semuanya udah terisi. Habis itu untuk dukun beranak, dukun kampung atau kena dukun kampung tuh alhamdulillah udah nggak ada lagi. Jadi semuanya lahiran di tenaga kesehatan dan di paskes kesehatan. Itu kalau yang berisiko seperti ibu hamil yang berisiko tinggi itu kami udah langsung terjaring ya Pak ya. Jadi sebelum-sebelumnya saat dia mau deket lahiran itu kami udah pantau, udah langsung disarankan untuk di rumah tunggu kelahiran atau seperti di rumah keluarganya atau di puskesmas kita pantau di situ dulu. Juni pun mengaku menjadi bidan dan membantu masyarakat di pulau terluar berpenghuni membahagiakan dirinya. Apalagi, kini edukasi terkait keselamatan ibu dan anak saat melahirkan, serta fasilitas layanan kesehatan seperti ambulans darat dan laut semakin baik.
Pemirsa, warga Kompleks Air Mantan Kota Banjarmasin berhasil membudidayakan berbagai ikan air tawar dengan memanfaatkan kanal sungai yang tadinya dipenuhi dengan sampah. Budidaya ikan dalam keramba ini memberikan keuntungan mencapai 70% dari nilai modal sehingga dapat menambah penghasilan keluarga. Memanfaatkan kanal dari aliran Sungai Barito, warga Kompleks Air Mantan, Kelurahan Telaga Biru, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berhasil membudidayakan berbagai ikan air tawar sejak 3 tahun lalu. Dengan membentuk 2 kelompok masing-masing beranggotakan 10 orang, warga menggunakan jaring keramba untuk membudidayakan bawal, gurami, nila, patin, utamanya lele yang paling cepat dipanen. Saat ditemui di lokasi budidaya ikan di Banjarmasin Minggu 25 Juni, Sekretaris Kelompok Pembudidaya Ikan Barakat Cangkal Bina Bersama, Asriadi Swastana menceritakan, asalnya kanal ini hanya berisi tumpukan sampah dan air ketika Sungai Barito pasang. Melihat kondisi tersebut, warga pun berinisiatif membendung kanal dengan menggunakan karung berisi pasir, kemudian memanfaatkannya sebagai tampungan air sekaligus tempat budidaya ikan. Selain kanal sungai menjadi bersih, warga juga mendapatkan tambahan penghasilan. Ide pertama ini untuk mengantisipasi bila terjadi kebakaran kita setidaknya sedia air di komplek ini. Tapi seiring berjalan kenapa juga tidak kita manfaatkan untuk perikanan. Nah, kita mulai coba di situ berkaramba. Setahun 2 tahun ya alhamdulillah air di sini bagus, cocok. Karena ganti, jadi ini bisa kita setel. Bilanya air kurang bagus, misalkan asam terlalu tinggi, bisa kita buka di sana lewat saluran pipa yang kita buat, ada 4. Kita buang, lalu bila air pasang, kita masukkan air yang baru, air segar, bisa kayak. Asriadi menjelaskan, budidaya ikan keramba ini memberikan keuntungan cukup besar, mencapai 70% dari nilai modal. Hal itu tergantung bagaimana menyiasati pakan ikan. Sedangkan untuk pemasarannya, menurut Asriadi, sudah ada pedagang yang siap menampung berapapun jumlah pasokan ikannya, mulai dari 20 kg ikan per hari oleh pedagang pasar, maupun 400 kg per hari oleh pengepul. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh.
Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. PT Pelni akan memberlakukan penyesuaian tarif tiket untuk kapal penumpang dan perintis yang berlaku secara nasional mulai 1 Juli mendatang. Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Yahya Kuncoro di Jayapura, Papua pada Minggu 25 Juni menyatakan dengan menaikkan tarif tersebut pihaknya akan meningkatkan pelayanan bagi pelanggan dan memberikan fasilitas yang nyaman di atas kapal. Mulai 1 Juli mendatang, PT Pelni akan melakukan penyesuaian tarif untuk kapal penumpang dan perintis antara 23 hingga 100% secara nasional. Namun pembelian tiket hingga akhir bulan Juni untuk perjalanan di bulan Juli masih berlaku tarif yang lama. Tarif baru tersebut seperti diungkapkan Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Yahya Kuncoro di Kota Jayapura, Papua pada 25 Juni terkait belum adanya penyesuaian setelah 21 tahun berlaku. Padahal untuk tarif kapal penumpang sudah 6 tahun yang lalu dilakukan penyesuaian. Dia berharap penyesuaian tarif yang dilakukan difokuskan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan, mulai dari layanan transaksi pembelian tiket hingga peningkatan kenyamanan fasilitas di atas kapal, seperti mengganti kasur, menambah petugas kebersihan, dan pelayanan jasa pembersih kamar mandi. Maka sustainability dari perusahaan itu bisa terjaga sampai kapanpun, sehingga aksesibilitas konektivitas dengan penggunaan kapal, baik kapal penumpang perintis maupun kapal penumpang PSO ini bisa regular maintenance service bisa dijalankan. Pelni, lanjut Yahya, saat ini mengoperasikan 26 kapal penumpang yang melayani 1058 ruas dan menyinggahi 71 pelabuhan, termasuk wilayah Papua. Selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 42 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T.
di mana kapal perintis menyinggahi 273 pelabuhan dengan total 3.495 ruas. Pemirsa, Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana Bernardus Jonopuro optimis target 5,6 juta penumpang per tahun bisa diraih oleh Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat. Mengingat kemudahan akses melalui tol Cisumdawu yang diagendakan akan beroperasi penuh pada Juli mendatang. Diharapkan oleh Bapak Gubernur bahwa pembangunan di Jawa Barat ke depan akan harus sebagai salah satu proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Jawa Barat, Bandar Udara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka perlahan bangkit kembali. Peningkatan operasional terlihat terjadi pada bulan Mei yang lalu dengan jumlah keberangkatan penumpang mencapai 513 orang dan kedatangan 571 orang, atau meningkat dari bulan sebelumnya dengan keberangkatan 208 dan kedatangan 9 penumpang. Saat ditemui di Bandara Kertajati pada Sabtu 24 Juni, Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana, Bernardus Jonopuro, mengatakan dengan beroperasinya tol Cilenyi, Sumedang, Dawuan atau Cisumdawu secara penuh pada Juli mendatang, diprediksi pergerakan penumpang akan terus bertambah di Bandara Kertajati. Selaku Badan Pengelola Kawasan Rebana yang mencakup 7 wilayah di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon, ia optimistis target 5,6 juta penumpang per tahun bisa tercapai. Kemarin kita sudah melihat bahwa persiapan Cisumdawu akan sampai ke Cipali, sudah sampai sebetulnya, akan operasional dalam waktu beberapa minggu ini, gitu ya. Jadi sebetulnya sudah tidak ada lagi isu konektivitas. Ya. Nanti akan dibangun beberapa flyover, akses road yang memungkinkan akses lebih cepat. Tetapi pada hari ini penumpang dari wilayah Sumedang dan Bandung sudah bisa mencapai airport dalam waktu 1 jam. Bernardus menambahkan pasca operasional tol Cisumdawu secara penuh, pesatnya pergerakan penumpang nantinya juga ditopang dengan pemindahan penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastra Negara atau BDO ke Bandara Kertajati. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081
326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastorpati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastorpati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastorpati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung memaparkan kondisi bendungan Cipanas yang kini telah memasuki impounding tahap awal. Diperkirakan pengisian penuh akan terjadi pada 2025 dan mampu memenuhi kebutuhan irigasi 9.273 hektar lahan pertanian. Penggarapan Bendungan Cipanas, Jawa Barat telah memasuki tahap awal impounding atau pengisian air yang dimulai sejak 19 Mei lalu. Peresmian bendungan terbesar ketiga ini diagendakan pada Agustus mendatang langsung oleh Presiden Joko Widodo. Bendungan ini terletak di Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan dibangun dalam 10 tahun terakhir. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Kementerian PUPR, Dwi Agus Kuncoro, saat ditemui di Bendungan Cipanas pada Sabtu 24 Juni mengatakan, bendungan ini akan menopang kebutuhan air bagi irigasi pertanian seluas 9.273 hektar di Kabupaten Sumedang dan Indramayu. Pengisian penuh bendungan ini diperkirakan terjadi pada 2025 mendatang. Proses pengisian kami hitung 2 kali musim hujan, jadi mungkin di akhir 2024 atau di awal 2025. Mohon dipahami karena ini di impounding memasuki musim kemarau, di hilir juga butuh air, dan ini menurut ramalan BMKG kan ada El Nino, jadi kita siapkan bottom outlet yang tadi teman-teman lihat, kalau di hilir butuh kita buka, jadi memang agak lama impoundingnya terisi penuh. Dwi Agus Kuncoro juga memaparkan total luas genangan Bendungan Cipanas ini mencapai 1.315 hektar dan total volume 250 juta meter kubik. Bendungan Cipanas tidak hanya sebagai sumber irigasi, namun juga untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 850 liter per detik bagi masyarakat dan kawasan industri. Selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pengendali banjir di wilayah Indramayu dan sekitarnya yang diprediksi mampu mengurangi debit banjir sebesar 487,75 meter kubik per detik.
Pemirsa, beragam upaya dilakukan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini. Salah satunya inisiatif dari petugas Sektor 1 Daerah Kerja Mekah yang membuat bubur cinta untuk jamaah lansia. Bubur cinta, begitulah sebutan dari bubur tanpa santan yang dibuat oleh petugas haji layanan lansia dari Sektor 1 Daerah Kerja Mekah ini. Bubur cinta merupakan inisiatif para petugas haji untuk mendukung suksesnya program haji ramah lansia demi memudahkan mereka yang mengalami kesulitan makan karena usia, agar asupan gizinya tetap terpenuhi. Di Sektor 1 Dakar Mekah terdapat 23.000 jamaah dan 6.300-an diantaranya lansia. Bahwa ada perintah dari Dakar dan Kementerian Agama bahwa kita harus ramah lansia, makna ramah lansia di sini, saya pikir. Jadi ini yang kita dorong semuanya, diantaranya. Makanya namanya bubur cinta lah. Bubur cinta untuk jamaah haji, khususnya lansia yang dirawat, yang masih sakit, agar beliau, mereka-mereka yang lagi sakit, jamaah kita, dapat melaksanakan haji dengan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Sektor 1 Daerah Kerja Mekah. Nah, di sini saya akan melihat nih, para Sri Kandi tengah mempersiapkan bubur yang disertai dengan satu butir telur yang akan didistribusikan kepada para lansia. Dan bisa dilihat sendiri, di sini sudah mulai didistribusikan untuk dikirim ke daerah mana ini, Bu? Ini di daerah di sini, lantai 1, lantai. Langsung ke kamar masing-masing pasien ya, yang sedang sudah ini ya, memesan untuk bubur ini ya. Oke. Nah, satu hari sendiri diperkirakan membutuhkan 100 hingga 160 porsi dan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan permintaan dari pihak kesehatan, dokter kesehatan yang mendampingi para lansia. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.